Ya wis. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafidhahullahu ta'ala, dan meneruskan kaidah yang keenam dari kaidah-kaidah selain kaidah kubra dan kaidah yang nasnya, teksnya terambil dari nas dalil. Kita sampai pada kaidah yang keenam, yaitu as-sabitu bil burhan kas-sabiti bil ayan. Sesuatu yang tetap dengan burhan, bukti, seperti sesuatu yang tetap dengan melihat langsung. Dan secara umum, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, namun apabila telah sampai kepada kita bukti yang valid, bukti yang sah, maka itu sama seperti kita melihat langsung. Tidak boleh untuk kita ragukan, tidak boleh untuk kita ingkari. Dan kita sampai pada penjelasan macam-macam burhan atau bukti yang identik dengan saksi, sampai pada macam saksi yang ketiga. Halaman 224, silakan yang memiliki kitabnya. Sedikit kita ulang. Saksi yang sudah kita terangkan ada dua. Yang pertama, saksi harus 4 orang laki-laki, dan ini hanya berlaku pada kasus apa? Perzinahan. Tidak boleh kurang dari 4 orang laki-laki. Ya, berdasarkan dalil surat An-Nur ayat yang keempat. Yang kedua, saksi berupa 2 orang laki-laki. Harus 2 orang laki-laki. Tidak boleh kurang dari itu, dan tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan. Jadi harus minim 2 orang laki-laki. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminalitas, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan juga akad-akad, jual beli, pernikahan, dan yang semisalnya. Afwan, kalau jual beli enggak. Afwan, jual beli enggak. Ya, pernikahan, perceraian. Ya. Dan ini di antara dalil yang menunjukkannya adalah sabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil. Nah, ini disyaratkan apa? Saksi 2 orang laki-laki. Nah, sekarang kita masuk pada jenis saksi yang ketiga. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, persaksian yang bisa dilakukan oleh 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 wanita
atau satu laki-laki dan sumpah. Hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan harta. Nah ini. Jadi kalau terkait dengan harta, maka persaksian itu lebih rendah dari yang sebelumnya. Kalau yang tadi terkait dengan apa? Kriminalitas terkait dengan pernikahan, maka minim 2 orang saksi laki-laki, harus laki-laki. Adapun yang terkait dengan harta, utang piutang, jual beli, sewa menyewa, dan yang semisalnya, maka ada 3 macam saksi yang dibenarkan. Yang pertama 2 orang laki-laki. Yang kedua 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Yang ketiga 1 orang laki-laki dan sumpah. Boleh dipilih salah satu dari 3 hal tersebut. Nah, sehingga apabila ada hutang piutang, sewa menyewa, namun saksinya cuma 1 orang saja, maka tidak bisa dibenarkan, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Namun apabila saksinya itu 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita, maka persaksiannya bisa diterima. Bisa diterima. Atau 1 orang saksi ditambah dengan sumpah. Apa artinya? Saksi ini bersumpah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang keempat, persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja. Artinya yang diakui hanya persaksian wanita saja. Hal ini berlaku pada masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Bahkan tidak boleh dilihat. Ya, misalkan masalah persusuan, haid, nifas dan lainnya. Sebagaimana hadis berikut ini, an Uqbah ibn al-Harith qala, dari Uqbah bin al-Harith ia berkata, annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihab, bahwasanya ia menikah dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Qal, maka kata Uqbah, fajaat amatun sauda, tiba-tiba datanglah seorang wanita budak yang berwarna hitam. Faqalat, lalu budak itu berkata, qad arda'tukuma, sungguh dahulu aku telah menyusui kalian berdua. Siapa? Uqbah bin al-Harith dan istrinya Ummu Yahya. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Uqbah bin al-Harith. Ya, aku sampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada anni, namun beliau berpaling dariku. Qal, maka Uqbah berkata, fatanahaitu, maka aku pun merengek. Ya, aku pun apa? Terus menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Fadzakartu dzalikalah, lalu aku sebutkan cerita tadi, bahwasanya ada budak wanita mengaku telah menyusui kami berdua. Bagaimana status pernikahan kami ya Rasulullah? Qal, maka beliau bersabda, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkuma fanahahu anha. Bagaimana lagi, kata Rasulullah SAW, sungguh ia telah bersaksi, ia telah menyampaikan bahwa ia, wanita tersebut, telah menyusui kalian berdua. Maka Nabi SAW melarang untuk meneruskan pernikahan tersebut. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan persaksian wanita tadi diterima atau tidak? Diterima. Ya, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga persaksian seorang wanita bisa diterima. Bisa diterima apabila terkait dengan hal yang khusus bagi wanita. Dalam hal ini apa? Menyusui. Kalau laki-laki gimana persaksiannya? Laki-laki mempersaksikan kalau fulan dan fulanah pernah disusui. Disusui oleh istrinya misalnya.
Istrinya kok. Lah kan nggak apa-apa. Seorang laki-laki punya istri, ya, istrinya dulu pernah nyusui fulan dan fulanah. Istrinya udah meninggal misalnya. Begitu fulan dan fulanah mau melakukan pernikahan, si fulan ini ngomong, kalian dulu pernah disusui sama istriku. Diterima nggak persaksiannya? Kenapa nggak diterima? Bukan perempuan, hah? Lah tapi kan dia nggak dilarang melihat istrinya menyusui dua anak tersebut. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah diterima. Ya, yang dibahas di sini adalah persaksian yang sebenarnya mungkin lebih tepat persaksian yang wanita itu diakui persaksiannya. Nah, ini mungkin lebih tepat ya. Jadi wanita itu diakui persaksiannya. Artinya begini, kalau seandainya yang datang tadi bukan wanita, tapi laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan siapapun yang menyusui dua orang itu, ya, kalian berdua telah disusui oleh siapa? Oleh fulanah. Fulanah siapa? Ya fulanah orang misalnya. Nah ini, maka wallahu a'lam bishawab, mungkin hal itu tidak bisa diterima. Karena apa? Ya dalam hal ini siapa, apa hubungannya di si fulan dengan si fulanah? Tapi kalau fulanah sendiri yang menyusui, jelas dia pelaku utama. Atau mungkin suaminya yang memiliki ikatan dengan istrinya, jelas saja. Wallahu alam, semoga bisa diterima. Nah, taib ini macam-macam persaksian. Kemudian al-mu'allif mengisyaratkan, lihat perincian masalah ini pada Al-Wajiz Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala. Selanjutnya halaman 226, penerapan kaidah. Berkata al-mu'allif hafizahullah, permasalahan kaidah ini berkisar pada masalah tuduhan yang disampaikan oleh seseorang di hadapan hakim. Ya, yang namanya persaksian itu pasti apabila ada masalah. Dan masalah ini muncul biasanya kalau ada tuntutan, ada tuduhan. Ya, ketika ada tuduhan, maka ada permasalahan, maka harus ada saksi dan pembelaan. Maka kalau dia mampu mendatangkan saksi terpercaya yang sah menurut syar'i, seperti yang tadi kita sampaikan, dia sebagai penuduh, dia sebagai apa? Al-mudda'i. Kan begitu kaidahnya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Dia sebagai penuduh, penuntut bisa mendatangkan saksi terpercaya yang sah menurut syar'i. Kembali kepada 4 hal tadi. Seorang menuduh berzina. Ya, seorang menuduh fulan berzina. Lalu dia bisa mendatangkan 4 orang saksi yang terpercaya dan valid, maka tuduhannya bisa diterima oleh hakim. Ini kalau masalah perzinahan. Kalau masalah kriminalitas selain perzinahan, pembunuhan, si fulan menuduh bahwa si fulan yang lainnya telah membunuh, lalu dia bisa mendatangkan 2 orang saksi laki-laki, diterima oleh hakim, maka bisa dilanjutkan prosesnya. Adapun kalau ternyata persaksiannya tidak memenuhi syarat, persaksian perzinahan hanya bisa membawa 2 orang saksi, maka gugur. Jadi tuduhannya apa? Tidak diterima. Persaksian tentang kriminalitas hanya 1 orang saksi laki-laki, ya, maka juga apa? Gugur, nggak bisa diterima. 6. Dan kalau persaksiannya diterima, maka ingkar yang dilakukan oleh si tertuduh, terdakwa, tidak bisa diterima. Apa artinya? Misal, kalau ada seseorang yang menuduh lainnya dengan perbuatan zina dan dia mampu mendatangkan 4 orang saksi terpercaya, maka sang hakim boleh menghukumi yang tertuduh tersebut berdasarkan persaksian mereka. Meskipun yang tertuduh mengelak, saya tidak berzina demi Allah, misal. Tapi
si penuduh bisa mendatangkan 4 orang saksi, dan keempat orang saksi itu lulus verifikasi. Ya, mungkin ada teknis tersendiri untuk menguji kejujuran mereka, dan ternyata mereka semua lolos persaksian mereka, maka diterima dan pengingkaran dari terdakwa atau tertuduh tertolak. Dan ini kembali kepada kaidah yang sering kita sampaikan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti saksi harus dibawa bagi orang yang menuduh, menuntut, sedangkan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Apa maknanya sumpah bagi orang yang mengingkari? Apa maknanya? Siapa yang bisa menjelaskan? Sering kita sampaikan ini. Kapan sumpahnya itu bisa diterima? Orang yang dituduh bersumpah demi Allah kalau tidak mencuri misalnya. Ada orang menuduh mencuri. Fulan telah mencuri. Nah, kemudian yang dituduh itu bersumpah demi Allah saya tidak mencuri. Kapan sumpah tertuduh bisa diterima sehingga tuduhan itu digugurkan? Kapan? Kalau Kalau ada saksi? Ada. Kalau ada barang bukti mungkin akan apa itu akan terbukti itu. Pertanyaan saya, orang dituduh mencuri, lalu dia bersumpah demi Allah saya nggak mencuri. Kapan sumpahnya itu diterima sehingga dia tidak dihukum karena sumpahnya? Kapan itu terjadi? Kalau tidak ada bukti, tidak ada bayyinah, dan bukti identik dengan saksi. Kamu menuduh dia mencuri, iya, dia bersumpah kalau nggak mencuri. Mana buktinya? Nggak ada. Ya, saya tahu dia mencuri tapi saya nggak punya bukti. Fulan, kamu dituduh mencuri, benar? Wallahi saya nggak mencuri. Gugur perkara tersebut, tidak diteruskan. Karena si fulan yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti. Saat itulah wal yaminu 'ala man ankara. Sumpah itu berlaku bagi orang yang mengingkari perbuatan tersebut. Namun kalau ada bukti, ada saksi valid, sah, maka sumpah terdakwa, tertuduh tidak dianggap. Jelas ya? Ya, fulan kamu mencuri, wallahi saya enggak mencuri. Kamu yang menuduh bawa bukti, iya ini buktinya. Diperiksa, ini saksinya, ini penguatnya, ternyata fix terjadi pencurian, maka sumpah itu tidak dianggap. Nah, inilah makna kaidah yang sering kita sampaikan, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi yang menang itu yang bawa bukti, sumpah nggak dianggap. Kalau sudah ada bukti, sumpah nggak dianggap. Ya, namun kalau tidak ada bukti, nah ini. Kalau tidak ada bukti, apakah pihak tertuduh mesti bebas? Belum tentu. Kalau nggak ada bukti, pihak tertuduh ditanya, fulan benar nggak kamu mencuri? Diam dia. Mau ngomong enggak kok mencuri, mau ngaku kok nanti takut ditangkap. Ya, maka saat inilah hukum atau hakim akan mengambil keputusan. Wallahu alam. Biasanya dalam hal ini ya mestinya hakim menuntut. Ayo sumpah kamu. Dia takut dosa, bersumpah dengan nama Allah berbohong, dosa besar. Tapi dia nggak mau ngaku. Ya, karena dia apa? Takut penjara misalnya, takut potong tangan misalnya. Maka dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, dikembalikan kepada hakim. Yang jelas dia dalam posisi yang salah, terjepit. Ya, kalau dia mengatakan demi Allah saya tidak mencuri, dia lolos hukuman dunia. Kalau akhirat wallahu a'lam, kalau dia mencuri, dia berdusta atas nama Allah, maka tentu hukuman akhirat akan lebih dahsyat lagi. Taib. Juga kalau seseorang menuduh lainnya mencuri dan bisa mendatangkan 2 saksi laki-laki terpercaya, maka tuduhan tersebut dibenarkan meskipun yang dituduh menolaknya. Ini yang tadi kita sampaikan. Kalau yang dituduh bersumpah tapi ternyata yang menuduh bisa membawa saksi valid,
maka tidak ada artinya penolakan dan sumpah tersebut. Dia apa? Dihukum. Baik. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pembahasan kaidah yang keenam, ats-tsabitu bil burhan kas-tsabiti bil iyan. Selanjutnya masuk pada kaidah yang ketujuh. Al-jawazu syar'i yunafid dhaman. Al-jawazu sesuatu yang diperbolehkan asy-syar'i menurut syariat, yunafi meniadakan ad-dhaman kewajiban mengganti. Secara garis besar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang terbebas dari kewajiban mengganti apabila dia melakukan perbuatan yang diperbolehkan secara syar'i. Artinya apabila perbuatan tersebut ternyata berdampak pada sesuatu yang rusak atau hilang, tapi yang dilakukan itu sesuatu yang memang diperbolehkan secara syar'i, maka dia tidak ada kewajiban mengganti. Baik, kita baca saja penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah taala. Makna kaidah al-jawazu syar'i adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikerjakan. Perhatikan ya, al-jawaz boleh, mubah, bukan apa? Haram, dan juga bukan makruh. Sesuatu yang mubah. Kalau haram beda lagi. Ad-dhaman adalah kewajiban mengganti bagi orang yang merusakkan barang milik orang lain. Ya, bisa merusakkan atau menghilangkan dan yang semisalnya. Dengan demikian, maka makna kaidah adalah apabila seseorang melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam, lalu dengan perbuatannya itu menyebabkan adanya sesuatu milik orang lain yang rusak atau hilang, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti sesuatu yang rusak tersebut. Karena apa yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berarti memang boleh untuk dikerjakan. Dan sesuatu yang boleh untuk dikerjakan maka tidak menanggung beban kalau ada kerugian di pihak lain. Bisa dipahami? Kurang ya? Langsung ke contoh aja. Ya, seringkali kita sampaikan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh ya ucapan akan semakin jelas. Contoh penerapan kaidah. Ada beberapa binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya. Perhatikan ini ya. Bahkan kalau kita lebih jeli lagi, ini bukan hanya sekedar jawaz, tapi sunnah. Karena perintah tidak lepas dari wajib atau sunnah. Sedangkan kaidah ini berbunyi al-jawaz, boleh. Nah ini. Sebagaimana dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun fawasiqu yuqtalna fil harami. Ya, atau khamsu fawasiqa yuqtalna fil harami. Ada 5 hewan fasik yang diperbolehkan untuk dibunuh di tanah haram. Apa saja itu? Al-fa'ratu, yang pertama tikus. Wal aqrabu, yang kedua kalajengking. Wal hudayya, di sini diterjemahkan dengan burung hudayya. Di dalam catatan kaki disebutkan burung sejenis gagak. Allahu alam. Kalau kita lihat riwayat yang lainnya, wal had'ah atau wal hid'ah, dan al hid'ah atau al had'ah ini lebih identik mirip dengan elang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wal ghurabu, dan yang keempat adalah burung gagak. Nah, ini sudah ada gagaknya. Jadi ini menguatkan burung yang ketiga itu mirip elang. Yang keempat baru burung gagak. Dan yang kelima wal kalbul aqur, yaitu anjing gila. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan. 5 binatang fasik yang boleh dibunuh di tanah haram. 6.
Kita lanjutkan. Di antara binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah ular. Jadi ada tambahan lagi, ular juga apa? Diperintahkan untuk dibunuh. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah gua, dan saat itu turunlah surat Al-Mursalat. Tiba-tiba keluarlah seekor ular. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dia. Berarti ini apa? Perintah yang tidak lepas dari sunnah atau wajib. Maka kami bersegera untuk membunuhnya, namun ular itu keburu pergi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, sampai sini jelas ya. Ada hewan-hewan yang diperintahkan, yang dibolehkan untuk dibunuh sampai pun di tanah apa? Haram. Kemudian ini contoh kasusnya, ini penerapan kaidahnya. Lalu kalau ada seseorang yang memelihara seekor ular atau burung gagak atau lainnya seperti yang tersebut dalam hadis tadi, dan ada orang lain yang membunuh ular peliharaan tersebut, maka apakah wajib bagi yang membunuh untuk mengganti rugi? Jawabannya tidak. Ada tetangga kita ngingu ular masuk ke rumah, kita bunuh, kita nempui enggak? Menurut syar'i tidak. Menurut syar'i tidak. Ya. Kenapa? Karena membunuh ular itu perkara yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan maka tidak ada kewajiban menggantinya. Tapi ini dari satu sisi loh ya, secara syar'i. Tapi secara pertimbangan maslahat dan madarat mungkin berbeda. Kita bunuh ularnya, nggak mau nempui, rumah kita diobrak-abrik misalnya, maka tentu kita tidak membunuhnya. Bukan karena apa? Bukan karena tidak boleh, bukan karena merasa ya ini punya orang jadi kita nggak boleh merusakkan, membunuh ular orang, bukan, tapi karena pertimbangan maslahat dan madarat. Nah ini, jadi orang membunuh ular tidak perlu mengganti. Kenapa? Jawabnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membolehkan, bahkan memerintahkan untuk membunuh binatang tersebut, sampai pun tatkala berada di tanah haram. Jangankan di tanah halal, di luar tanah haram, di tanah haram saja diperintahkan untuk dibunuh. Nah ini, maka sesuatu yang telah diperbolehkan secara syar'i tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Namun sekali lagi kita juga harus memperhatikan aspek maslahat dan madarat. Ya, orang memelihara burung gagak mampir di rumah kita, kita bunuh, orangnya marah, diganti nggak? Diganti nggak? Kalau emang nggak diganti, kita tidak kenapa-napa, ya nggak usah ganti. Karena kita tidak diwajibkan mengganti. Artinya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Cuman kalau kita ganti supaya orangnya tidak berbuat semena-mena, maka kita ganti demi menghindar dari kemadaratan yang lebih besar, bukan karena kewajiban apa? Mengganti. Paham ya? Jadi ini secara syar'i, sekali lagi, secara syar'i. Adapun secara keadaan realnya maka tentu tidak bisa kita saklek dalam hal ini. Orang punya anjing, kebetulan anjingnya pas gila. Nah ini, lalu masuk ke rumah kita, merusak, lalu kita bunuh. Dosa nggak kita? Tidak. Wajib ganti nggak kita? Tidak. Perlu nggak diganti? Lihat dulu. Elelan dulu ya. Elelan dulu. Fadol. Kita menang ya, dan dia tunduk, dia kalah, apalagi kita ini membahayakan nyawa, membahayakan kesehatan. Nah ini, maka tergantung kondisi. Tapi secara syar'i tidak dosa, tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan yang diperbolehkan secara syar'i. Nah, beda kalau kita melakukan perbuatan yang haram. Apa?
Ya membunuh selain yang tadi kita sebutkan. Nah, ada kucing masuk rumah kita bunuh misalnya. Membunuh kucing apa hukumnya? Wallahu alam. Setahu saya haram. Ya. Maka di sini kita berdosa. Dan kalau ternyata pemiliknya menuntut ganti, wallahu alam, kita wajib mengganti. Taib, yang kedua. Wah, yang kedua ini lumayan nih. Musik adalah sesuatu yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari an Abi Malik Al-Asy'ari qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Malik Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Yang artinya, sungguh akan datang dari kalangan umatku yang menganggap halal perzinahan, kain sutra, khamr, dan alat musik. Dari mana kesimpulannya ini haram? Karena Nabi mengatakan akan ada yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa sebenarnya? Haram. 4 perkara ini haram, cuman akan ada dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghalalkan. Nah langsung nih ya, maka barang siapa yang merusak gitar atau gendang milik orang lain, tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti rugi. Ingat, secara syar'i. Secara syar'i. Jangan sampai nanti dari sini ya merusak, saya nggak tanggung jawab ya. Karena kita harus lihat aspek yang lainnya. Ya, secara apa? Maslahat dan madarat. Nah ini, dan hukum ini berlaku pada semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bisa dimanfaatkan secara halal. Intinya kembali kepada apa sih? Sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan secara halal, sesuatu yang haram, dan tidak bisa sama sekali dimanfaatkan secara halal, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena itu barang yang tidak memiliki manfaat. Dan barang yang tidak memiliki manfaat secara syar'i diperbolehkan untuk menghancurkannya. Sederhana. Ya. Meskipun nilai barang itu mahalnya luar biasa, tapi menurut syariat barang ini tidak berharga. Tidak ada nilai manfaatnya secara syar'i. Apa yang bisa dimanfaatkan dari alat ini secara syar'i? Nggak ada. Ya, maka barang itu adalah barang yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, karena tidak boleh untuk diperjualbelikan, maka dianggap barang yang sia-sia, sehingga halal boleh untuk menghancurkannya. Sehingga perbuatan menghancurkan benda tersebut perbuatan yang legal menurut syar'i. Kalau diminta ganti rugi, kita nggak ada kewajiban, karena kita melakukan perbuatan yang boleh secara syar'i. Nah, maka kalau ada yang merusaknya, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Misalnya juga membunuh babi peliharaan, membuang khamr milik orang lain, dan lainnya. Nah, tapi ingat sekali lagi, ini dari satu sisi. Secara syar'i tidak ada kewajiban mengganti. Namun kita juga harus melihat dari aspek yang lain, pertimbangan maslahat dan madharah. Wallahu a'lam. Taib, contoh yang ketiga, penerapan kaidah yang ketiga. Kalau ada seseorang yang membuat sumur di tanah miliknya, perhatikan ya, di tanah miliknya, di pekarangan rumahnya sendiri, di sebuah tempat yang sewajarnya, buat sumur, serta tempat tersebut bukan jalanan umum untuk manusia maupun binatang, jelas wong rumahnya sendiri. Ya. Lalu kalau ada seseorang atau binatang milik orang lain yang melewati tempat tersebut, masuk pekarangan orang, lalu masuk sumur, jatuh dan mati, maka tidak ada kewajiban bagi yang menggali sumur untuk membayar diat. Kalau itu
manusia maupun bayar ganti rugi binatang tersebut. Mengapa? Hal ini disebabkan karena orang itu telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syar'i. Boleh nggak kita buat sumur di rumah kita sendiri, di pekarangan kita sendiri? Boleh nggak? Boleh. Ya. Justru orang itu yang salah masuk pekarangan tanpa izin. Sehingga kalau dia masuk pekarangan tanpa izin, lalu dia masuk terjebur ke dalam sumur lalu mati, maka pemilik tanah tidak wajib membayar diat. Maka kalau dari perbuatannya ada yang mendapatkan kerugian, maka itu bukan tanggung jawabnya. Jelas ya? Kenapa? Karena membuat sumur di rumah sendiri itu perkara yang diperbolehkan secara syar'i. Sehingga akibat yang mungkin tidak terduga karena ada orang masuk lalu kecemplung sumur lalu mati, maka ini tidak ada kewajiban apapun bagi pemilik rumah, pemilik lahan. Namun hal ini berbeda. Perhatikan. Hal ini berbeda dengan seseorang yang menggali lubang di jalan atau di tanah orang. Ya, di jalan atau tanah orang. Lalu ada yang terperosok ke dalamnya dan mati, maka wajib baginya untuk membayar diat. Ya, 100 ekor unta. Nah ini. Atau kalau ada binatang yang masuk lalu mati, kambing tetangga lewat jalan, kita buat sumur di jalan, mati, maka wajib baginya untuk membayar ganti rugi. Kenapa? Karena perbuatan membuat sumur di jalan, di tanah orang, ini perbuatan yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Ya, tidak diperbolehkan secara syar'i. Taib. Membuat sumur di jalan. Korong-korong. Nah ini panjang ini terkait dengan kebijakan waliul amr ya. Enggak kita aja sederhana. Membuat sumur di jalan. Ini orang secara pribadi ya, membuat sumur di jalan. Bukan mengatasnamakan pemerintah maksudnya ya. Orang buat sumur di jalan. Lalu ada orang yang melihat, wah ada sumur itu. Ya, dan dia punya masalah dengan orang lain. Akhirnya orang lain pas lewat didorong sama si fulan, bukan yang gali, tapi yang tahu ada sumur. Ah, itu ada sumur itu di jalan. Didorong, ya setelah itu masuk mati. Kira-kira yang wajib bayar diatnya siapa? Hah? Adzan dulu. Fadal. Sudah adzan ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang didorong masuk ke sumur di jalan, maka yang membayar diat atas kematian orang tersebut yang buat sumur atau yang dorong? Hah? Yang dorong atau yang buat sumur? Dua-duanya. Allah alam bisawab. Di sini ada kaidah yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu apa? Taqdimul mubashir ala sabab fid dhaman. Ya, dia ada kaidah taqdimul mubashir ala sabab atau alal musabbib fid dhaman. Jadi dalam kasus ini ada al-musabbib. Al-musabbib siapa? Yang buat sumur. Yang membuat sumur. Dialah yang menjadi penyebab. Kalau ada orang masuk, kalau ada orang didorong, dialah yang menjadi penyebab. Tapi di sini juga ada al-mubashir yang melakukan tindakan secara langsung. Ya. Kalau seandainya tidak ada mubashir, tidak ada yang dorong, masuk sendiri, maka musabbib ini yang bayar diat. Dia yang wajib dhaman, wajib ganti. Ya. Tapi karena ada al-mubashir, maka al-mubashir inilah yang wajib ganti. Jadi al-musabbib tidak dalam masalah ini. Jadi paham ya? Jadi yang pelaku langsung itu menjadi penanggung jawab atas kehilangan nyawa atau kehilangan benda daripada yang menyebabkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, satu lagi yang keempat, contoh kaidah ini. Barang siapa yang menyewa mobil, sepeda motor atau kendaraan lainnya, lalu menggunakan sewajarnya atau untuk mengangkut barang sewajarnya, lalu ternyata rusak, ya, maka dia tidak wajib mengganti. Siapa? Penyewanya nggak wajib ganti. Hal ini karena sewa menyewa adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana konsekuensi dari bolehnya sewa menyewa adalah bolehnya menggunakan barang yang disewa tersebut sewajarnya. Berat maksimal 100 kilo, dia cuma bawa muatan 50 kilo. Atau paling maksimal ya 100 kilo, tidak lebih dari itu. Wajar. Ya. Nyewa mobil dipakai dengan kecepatan di bawah 100 km misalnya, 60 karena dalam kota, dipakai sewajarnya keliling kota. Setelah itu ternyata ada yang rusak. Nah ini, maka pihak penyewa tidak wajib mengganti kerusakan. Nah ini, dasarnya apa? Karena perbuatan sewa menyewa itu boleh secara syar'i, dan penggunaan mobil yang disewa secara wajar juga boleh. Nah ini. Sehingga kalau dengan itu timbul kerusakan, maka tidak ada kewajiban mengganti. Kecuali apa? Melakukan perbuatan yang tidak wajar. Apa contohnya? Mobil kota apa? Mobil kota. Pokoknya mobil biasalah. Dipakai off-road, disewa, dipakai off-road, jalan di geronjal-geronjal gitu. Wajar enggak ini?
Wajar nggak? Kalau rusak ganti. Kalau rusak ganti. Tapi kalau dipakai wajar di tempat yang memang dilewati seperti kendaraan biasanya, kalau ternyata ada yang rusak, maka nggak wajib ganti. Tidak wajib ganti. Ya. Dan tentu saja pertimbangan wajar tidak wajar ini menuntut kejujuran. Nah, hal ini dikecualikan kalau terdapat kesepakatan antara keduanya. Pihak penyewa mengajukan kesepakatan, persyaratan bahwa kalau barang tersebut rusak meskipun dengan pemakaian yang wajar, maka wajib mengganti. Maka yang diberlakukan adalah kesepakatan antara keduanya. Ya, peraturan persewaan, barang yang rusak apapun sebabnya wajib diganti. Meskipun dipakai wajar. Maka kalau ada kerusakan wajib kan ganti. Dan wallahu alam ini bisa masuk dalam kaidah al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan kesepakatan syarat persyaratan mereka. Nah ini. Kalau ada yang bilang lo kok enak kira-kira gimana jawaban kita? Kok enaknya dia melakukan persyaratan seperti itu? Oh, kita pakai wajar kok tetap disuruh ganti. Bisa jadi sebelum kita yang membuat rusak, kita tinggal pas apesnya misalnya. Gimana kita? Cari yang lain, ya. Siapa yang nyuruh kita nyewa? Kalau kita nyewa dan ada persyaratan itu, maka kita diberi pilihan, lanjut ya kita harus penuhi persyaratannya, kalau enggak lanjut tinggalkan. Ya ini, jadi tidak ada yang dizolimi dalam masalah ini. Jangan kita sudah memahami peraturan persyaratan kita sanggupi, ya begitu terjadi kita komplain. Nah ini berarti kita apa? Yang zalim. Meskipun mungkin karena nggak sengaja tadi kita makainya wajar, tapi ada yang rusak. Nah ini kita bahas secara syar'i loh ya, secara syar'i bukan secara perasaan. Kalau secara perasaan mungkin ya pakai cuman sebentar masa suruh ganti padahal itu wajar gitu ya. Allahu alam. Tapi kalau peraturan seperti itu dan diberlakukan, maka kita nggak bisa komplain karena ini sudah persyaratan yang kita sanggupi di awal sewa menyewa. Ini. Tapi kalau tidak ada persyaratan, kembali kepada kaidah al-jawazus syar'i yunafi ad-dhaman. Sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i ini menafikan, meniadakan kewajiban mengganti. Wallahu taala alam shawab. Taib, adapun contoh yang penerapan kaidah yang kelima dan keenam insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang tanyakan? Dua puluh lebih. Sembarangan. Boleh nggak kita bunuh gitu? Yang jelas kita berhak meminta ganti rugi. Ya kita punya hak. Nah, kita punya hak. Tapi kalau kita membunuh kayaknya wallahu alam nggak se-ekstrim itu deh. Perbuatannya kotor, buang kotoran gitu ya. Kalau kita balas membunuh kok kayaknya wallahu alam ya. Yang jelas nggak boleh kita bunuh. Atau minimalnya jangan, ya saya sarankan untuk tidak membunuhnya. Ya kita punya hak harusnya. Ya misalnya buat persyaratan, kalau kucingnya buang kotoran di sini per kotoran 100.000. Materai RT RW setuju. Tagih nanti. Ya, boleh. Tanpa melihat muslim atau non muslim ya, karena ini masalah hak tetangga. Jadi Allah alam intinya kita punya hak untuk menuntut ganti rugi karena kita dirugikan. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Banyak? Ah. Kita melakukan perbuatan yang katakanlah dilarang ini untuk meminimalisir madarat. Sekarang kalau kita nggak ganti, kita nggak dosa. Tapi ternyata kita mendapatkan madarat yang lebih besar. Ya, tapi kalau kita ganti, kita ada andil dalam dosa. Ya, kita ada andil dalam dosa. Tapi kita bisa terbebas dari madarat yang lebih besar. Maka wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau sebenarnya sebelum dibunuh ya mending jangan dibunuh, gitu aja. Kita nggak dosa, tapi kita juga tidak ada kewajiban, kan gitu. Tapi kalau terjadi wallahu a'lam, tetap kita lihat masalah dan madarat. Ya, jadi bukan karena kita ingin menolong dalam dosa, tapi untuk menghindar dari madarat yang lebih besar. Jadi tentu masing-masing orang beda-beda. Kalau tatak, kalau kendel, ya mungkin wani gegeran gitu ya. Ya, nggak ada masalah. Saya membunuh ini nggak apa-apa kok. Apalagi ini ganggu gitu ya. Mau apa? Ternyata dia yang apa namanya kendor, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata yang kita bunuh itu orang yang mungkin preman yang luar biasa, maka mungkin lain ceritanya. Jadi wallahu alam, kalau melakukan sedikit apa namanya katakanlah kesalahan tadi dengan mengganti demi menghindar dari madarat yang lebih besar. Wallahu alam. Lu ada tuntutan nggak? Ada tuntutan nggak? Nah ya, ada tuntutan nggak? Kita dituntut bayar hutang. Oh, wajib atau sunnah gitu ya? Wallahu alam, yang saya tahu minimalnya sunnah, tidak sampai pada wajib. Memang ada perintahnya. Artinya kalau tidak dilakukan persaksian dalam hutang piutang, tapi tidak ada masalah, maka hutang piutang itu sah. Ya, jadi saya utang 500.000 misalnya, nggak ada saksi, tapi besoknya kita sahur 500.000, nggak ada masalah. Artinya penggunaan uang itu sah, boleh, meskipun tidak ada saksi. Tapi lebih dianjurkan ada saksi. Kurir. Wallahu alam, yang saya pahami pembeli berhak menuntut penjual karena dia bayar cash sampai di tempat dalam keadaan baik-baik saja, dan penjual berhak menuntut ke kurir. Jadi wallahu alam alurnya seperti itu. Ya. Jadi hubungan penjual dan pembeli ini jelas, kurir kan sebagai sampingan. Jadi jasa apa jual beli ini kan penjual dan pembeli. Adapun kurir ini siapa? Dari penjual dengan jasa tadi. Jadi pembeli nuntut penjual, penjual nuntut kurir. Itu alur yang insya Allah dibenarkan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Berhubungan dengan pertanyaan tadi itu apabila misalnya tadi keperusahaan pada kurir itu apakah boleh yang pembeli itu menuntut ke itu kurirnya itu? Pembeli nuntut ke kurir. Iya. Terus biasanya gimana gitu? Kalau pembeli nuntut ke kurir dikembalikan? Maksudnya apakah boleh kita menuntut pengembalian uang kayak uang dari kurir? Lu kurir kan nggak ada urusan dengan uang. Kan bayarnya ke apa ya, pembeli toh. Pembeli yang bayar ke penjual. Jadi wallahu alam,
mungkin kurir bisa dikomplain dari segi apa ya, kok bisa rusak, kenapa gini. Dan itu wallahualam kalau sudah masalah seperti itu lebih dikedepankan masalah apa ya, saling ridho ya. Ya sudah, misalnya kurirnya memang saya salah tadi jatuh, terus saya ganti dari uangnya sendiri sekian, ya udah nggak apa-apa, maka nggak ada masalah ya. Wallahu alam. Ustadz, bagaimana hukumnya menyembelih kambing tetangga yang sering merusak tanaman kebun kita? Tetangga pemilik kambing tersebut sudah sering ditegur tapi tidak pernah diperdulikan. Apa halal sembelihan tersebut? Wallahu alam. Wallahu alam. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.